A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Ala diniyah wa ala kuliyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi dzurriyyina ajma'in. Syaurilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini di bulan Agustus. Kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan daripada kewajiban, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan rutin taklim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini menjadi wasilah kita Allah menurunkan daripada ridhonya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam semoga terlibat tulakan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah Mushola Al-Mujahidin yang saya muliakan, pada malam hari ini kita masuk bab baru, Fadlus Siwak, bab keutamaan bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bis-siwak ma'a kulli sholatin muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku tidak khawatir untuk mempersulit umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak atau bersuci setiap akan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang lalu menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada bab yang sudah lewat tentang sholat malam, kemudian qiyamul lail di bulan Ramadan, dilanjutkan dengan keutamaan Lailatul Qadar, dan malam hari ini tentang siwak. Di antara sunnah Nabi di antara yang sekarang di sebagian masyarakat kita ini sudah ada modifikasi, yaitu siwak atau sikat gigi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya aku tidak khawatir dan memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan siwak, hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa siwak adalah salah satu amaliyah yang selalu dikerjakan oleh baginda Nabi, sehingga sampai baginda Nabi menyampaikan, kalau saya tidak khawatir ini dijadikan sesuatu yang wajib, ya maka aku akan perintahkan setiap akan melaksanakan sholat harus bersiwak. Ini adalah ungkapan di mana Rasulullah sangat menganjurkan bahwa siwak adalah aktivitas yang pasti bermanfaat, baik itu secara zahiriyah maupun secara batiniyah. Khawatir ini memberatkan, kata Nabi, jadi tidak diwajibkan. Khawatir memberatkan, berarti siwak ini adalah sesuatu yang tentu nilai dan faidahnya itu sangat banyak. Nah, kemudian berkaitan dengan siwak, maka berkaitan dengan siwak yang perlu sama-sama kita pelajari adalah, pertama, keutamaan siwak terlebih dahulu. Yang kedua adalah alat siwak itu apa saja. Yang ketiga, kapan siwak itu disunahkan. Berarti ada 3. Siwak jenis dari bentuknya seperti apa, kemudian kapan dilakukannya, lalu keutamaan siwak apa. Sehingga ketika kita tahu ketiganya,
ragu dan yakinlah bahwa siwak ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Yang pertama adalah apa yang itu alat yang digunakan untuk siwak itu apa saja. Tentu kalau dalam hadisnya media yang digunakan untuk siwak itu adalah kayu. Media yang digunakan untuk siwak itu kayu. Nah, jenis kayunya adalah kalau kayu arok. Jenis kayunya adalah kayu arok. Itu yang pertama. Terlebih dahulu kita pelajari media untuk bersiwak. Nah, kayu ini tidak kemudian satu-satunya media untuk bersiwak. Tidak satu-satunya. Artinya boleh tidak kalau menggunakan kayu jambu misalkan. Boleh tidak kalau menggunakan kayu mangga, ranting mangga. Boleh atau tidak? Nah, berarti dalam media ini itu dalam hadis ini tidak harus menggunakan kayu arok. Kalau dalam fikihnya diperjelaskan tidak harus menggunakan kayu arok. Yang penting media yang digunakan itu adalah ada kasar-kasarnya. Kayu arok atau kayu itu kan tidak halus seperti sumpit gitu, sumpit yang terbuat dari biasanya pernekel. Pernekel itu biasanya sangat licin ya. Yang dari apa itu pokoknya yang sedotan begini kan halus. Berarti ini kalau dalam fikih ini tidak menjadi media yang diperbolehkan kalau bentuknya itu halus seperti ini. Nah, yang terpenting dalam fikih media untuk siwak itu adalah sesuatu yang kasar yang bisa mengangkat daripada kotoran. Nah, yang pertama kita pahami adalah media alat untuk bersiwak. Nah, sekarang jenis kayunya kayu arok diganti dengan kayu yang ada di Babelan, kayu yang ada di Kafling Lestari, Kafling Yamaha ini. Di sini adanya kayu jambu misalkan, adanya kayu mangga misalkan. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, kalau kita mau menggunakan kayu, nah sekarang sudah dimodifikasi. Sekarang pakainya pasta gigi, pakainya sikat gigi. Itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang saya mah apa yang Rasul kemudian gunakan, misalkan hanya dengan kayu arok saja, lalu mengecualikan dengan yang lain, boleh atau tidak? Ya nggak apa-apa. Yang terpenting jangan menyalahkan orang yang pakai pasta dan sikat gigi. Jangan menyalahkan itu. Nah, ini media yang digunakan adalah apa saja yang itu intinya kasar dan bisa mengangkat kotoran. Itu medianya. Kemudian ini kan jenis kayu, lalu sekarang dimodifikasi menjadi sikat. Nah, di Indonesia siwak mungkin agak sulit ngomongnya, jadi diambil dalam bahasa Indonesia adalah sikat gigi. Nah, ini sikat dan siwak itu ya mirip-mirip lah, cuma serapan bahasa Arab Indonesia itu. Nah, kemudian sekarang dalam fikih lagi berkembang, ini tidak harus dengan kayu, tidak harus dengan media sikat dan pasta gigi, dengan kain boleh atau tidak? Boleh. Dengan kain boleh atau tidak? Itu boleh. Jadi misalkan kalau kita mau sholat, biasanya karena di pesantren itu jarang yang pakai siwak. Biasanya siwak itu dipotong hanya 10 cm lalu dikasih
tutupnya pulpen biasanya kayak pulpen gitu. Nah, kalau misalkan itu tidak tersedia, bisa pakai selendang ini, bisa pakai ujung baju kain kita begini. Seret saja itu niat kita siwakan, maka itu bagian daripada sunnah. Artinya dalam fikih tidak kemudian siwak itu harus menggunakan media kayu arok tadi. Silahkan dengan menggunakan media yang lain. Nah, ini alat atau media untuk bersiwak itu sekali lagi itu banyak sekali. Kayu jenisnya, kayunya apa? Kayu arok utamanya. Selain itu kayu apa lagi? Ya terserah. Mau kayu jambu, kayu apa, yang penting intinya itu bisa mengangkat daripada kotoran. Selain kayu, sekarang menggunakan pasta gigi, sikat gigi boleh atau tidak, itu boleh. Menggunakan kain boleh. Jadi media untuk siwakan intinya banyak. Boleh menggunakan kain, boleh menggunakan kayu, tidak mesti kayunya kayu arok. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah media siwak itu kita sudah tahu, kapan siwak itu kemudian dilakukan, kapan siwak itu kemudian dilakukan dan dikerjakan. Ketika mau melakukan kegiatan apa saja, itu sunnah kita siwakan. Misalkan mau berangkat kerja, kita siwakan. Mau duduk, kita siwakan. Mau pulang kerja, kita siwakan. Sampai rumah, siwakan. Itu aktivitas yang sifatnya itu mubah, aktivitas yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ketika kita siwakan dan kita niatkan itu siwakan, berarti dapat sunnah. Nah, kemudian yang aktivitas sifatnya ibadah, misalkan kita mau ngaji Quran, siwakan dulu. Selesai ngaji Quran, siwakan. Mau baca hadis, siwakan. Mau baca kitab fikih, siwakan. Dan mau baca kitab-kitab apapun kemudian kita menggunakan siwakan, ya tentu ini adalah bagian daripada kesunahan. Ini aktivitas. Kapan siwak itu dilakukan? Kapan saja. Nah, kemudian dalam fikih, apapun kegiatannya ketika itu dilakukan diawali dengan siwak, maka itu menambah daripada nilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan lebih diutamakannya adalah ketika baru bangun tidur, itu utama. Jadi bangun tidur, aktivitas kita biasanya sekarang itu kita sikat gigi ya biasanya. Nah, itu bagian daripada kesunahan. Kemudian ketika mulut kita ini aromanya sudah tidak karu-karuan misalkan, itu juga kita disunahkan untuk siwakan. Nah, itu beberapa hal yang dalam kondisi tertentu siwakan itu lebih diutamakan. Jadi siwakan itu dilakukan untuk seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, itu sunnah. Lalu yang lebih lainnya lagi tadi, ketika bangun tidur, ketika mulut kita itu kondisinya lama terdiam misalkan dan kurang sedap aromanya, maka ini disunahkan untuk siwakan. Dalam fikih itu ada 3. Yang satunya saya lupa. Dalam fikih itu ada 3. Nah, itu kapan waktu siwakan itu dilakukan. Nah, kemudian setelah media kita tahu, lalu aktivitas apa saja ketika itu disunahkan untuk siwakan. Yang ketiga adalah keutamaan siwakan itu sendiri. Keutamaan bersiwak itu tentu ini adalah sunnah Rasul. Jadi baginda Nabi melakukan aktivitas siwakan
kita mengikuti apa yang Rasul lakukan, maka kita termasuk orang yang nyunah, termasuk orang yang mengikuti atas apa yang Rasul lakukan. Barangkali kalau Rasul melakukan sholat malam, kita tidak bisa setiap hari, misalkan wah beratlah sholat malam, kita nggak bisa nyunah di sholat malam, tapi kita cari sunnah yang lain. Oh, sunnah yang lain yang mudah itu ya siwakan. Oh, berarti kita siwakan, karena Rasul melakukan itu. Bangun tidur, mau sholat, itu Rasul melakukan itu. Mau zikir dan lain sebagainya. Nah, pertama keutamaan dari siwakan itu sendiri adalah ini adalah sunnah Rasulullah. Berarti ketika kita melakukan itu, kita harapannya adalah digolongkan menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang Rasul lakukan. Itu harapannya seperti itu. Oleh karenanya keutamanya ya kita menjadi diakui sebagai umat Rasulullah. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada siwak itu sendiri adalah orang yang melakukan sholat dengan tanpa siwak dan orang yang melakukan sholat dengan siwakan, maka ada keutamaan yang berbeda sampai 70 kali keutamaannya. Jadi kalau kita sholat, ya nilai derajatnya pahalanya sama 27 derajat ketika berjamaah. Tapi keutamaan derajat ini orang yang berjamaah antara satu dan yang lainnya itu bisa berbeda tergantung daripada aktivitas yang dilakukan. Contohnya tadi, sebelah kanan itu tidak siwakan, sebelah kirinya siwakan. Maka yang siwakan ini lebih utama 70 kali lipat dibanding dengan yang tidak siwakan. Ini lebih utama. Nah, dalam hal ini lah apa yang membedakan? Ya tentu adalah keyakinan dalam hal ini. Ya kalau kita sebagai orang awam, mata hati kita itu tidak kemudian seterang para salafus soleh, ya kita tidak bisa membedakan mana orang yang keutamanya lebih dan mana orang yang keutamanya tidak lebih. Tetapi orang-orang tertentu salafus soleh tentu bisa membaca, oh ini orang-orang yang ahli sunnah, oh ini orang-orang yang banyak meninggalkan sunnah, oh orang ini adalah orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang ini adalah orang-orang yang jarang mengerjakan tahajud. Tentu orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Allah berikan keutamaan. Mukasyafa, Allah bukakan hatinya, Allah bukakan mata hatinya untuk dapat melihat mana sih orang-orang yang Allah beri keutamaan dan mana orang-orang yang tidak Allah berikan keutamaan. Tentu dalam hal ini adalah orang-orang tertentu saja yang mampu dan bisa mengetahui itu semua. Kembali ke keutamaan orang yang bersiwak. Siwak keutamaannya yang pertama adalah itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah itu merupakan amaliyah yang akan membedakan antara orang yang bersiwak dengan orang yang tidak melakukan siwak. Itu sampai 70 kali lipat perbedaannya antara yang siwakan dan yang tidak siwakan. Yang ketiga, ya tentu dalam dunia kesehatan, ya tentu orang yang siwakan jauh lebih bersih dibanding dengan orang yang tidak siwakan. Ya ini secara zahiriyahnya. Secara batiniah yang pertama dan yang kedua tadi secara zahiriyah, ya orang yang rajin siwakan, rajin sikat gigi, maka tentu akan lebih sehat, tentunya akan lebih sehat. Ya, tentu
keutamaan keempat, kelima, keenam dan seterusnya ya kalau kita mengikuti atas apa yang Rasul perintahkan ya tentu Allah pun akan meridhoi atas apa yang sudah dia lakukan karena mengikuti kekasih Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian daripada sunnah Rasul adalah bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang kedua. Wa an Khulaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yashussu fahu bisiwak muttafaqun alaih. Asyus ad-dalq. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Nabi SAW bangun dari tidurnya, beliau selalu bersiwak, menggosok gigi dengan siwak sikat gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bangun tidur, baginda Nabi menggosok giginya dengan siwak. Ya ini diantara waktu di mana siwak itu kemudian dianjurkan, yaitu setelah bangun tidur. Nah setelah bangun tidur Rasulullah sikat gigi atau bersiwak. Maka ketika kita sikat gigi, kita niatkan mengikuti atas apa yang sudah Rasul lakukan, insya Allah aktivitas sikat gosok gigi kita itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Nah ini ya sederhana, tetapi ketika kita lakukan ya insya Allah aktivitas ibadah kita, aktivitas yang kita lakukan gosok gigi itu ya itu sesuatu yang ada nilainya, sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang berpahala untuk kita. Sehingga apa yang kemudian sekarang kita baca di Ikatan Dokter Indonesia, terutama dokter gigi, siwak bersikat gigi itu 2 kali sebelum tidur dan bangun tidur, yaitu bagian daripada untuk merawat gigi dan mulut kita. Nah, Islam jauh daripada itu sudah kemudian mempelopori bahwa membersihkan gigi itu ya sepanjang hari. Ketika sholat, kalau 5 waktu sholatnya berarti 5 kali membersihkan gigi. Nah kalau sholatnya ditambah dengan sholat sunat yang lain, itu bisa 7 kali, bisa 10 kali barangkali. Nah aktivitas siwak itu ya tentu ini sekali lagi ada sifatnya nilai batiniah, ada sifatnya nilai lahiriah. Secara batiniah tentu nilainya adalah pahala dari Allah berupa kita mengikuti atas apa yang Rasul lakukan. Secara lahiriah tentu terjaga daripada penyakit-penyakit yang ada di gigi kita, yang ada di mulut kita. Itu berkaitan dengan keutamaan secara batiniah dan keutamaan secara lahiriah atau lahiriah. Nah, berkaitan dengan aktivitas siwak ini, salah satu salafus soleh kemudian yang bernama Asyibli, suatu ketika dia beli siwak untuk selalu dibawa ketika ke mushola atau masjid. Sampai di masjid, lalu salafus soleh yang bernama Asyibli ini ketinggalan siwaknya. Waduh, siwak saya ketinggalan. Kalau saya harus pulang ke rumah, nanti ketinggalan sholatnya, jamaahnya, dan nanti ketinggalan lainnya. Saat itu ada jamaah yang membawa siwak. Jamaah yang membawa siwak melihat salafus soleh ini
istilahnya tengok kanan tengok kiri, yang biasa siwakan akhirnya tidak ada media untuk siwakan kayu arok tadi, lalu dia berucaplah kepada orang yang bawa siwak tadi. Nah, kata sebelum Asy-Syibli ini menyampaikan, orang yang bawa siwak itu lalu dia ngomong dulu, saya tidak jual siwak ini kecuali 1 dinar. Kemudian kata Asy-Syibli, ya saya bayar 1 dinar. Akhirnya siwak itu dibelilah 1 dinar. Lalu aktivitas sholat dilakukan. Aktivitas ibadah, apakah sholat atau ibadah yang lain. Nah, kemudian orang yang telah menjual siwak tadi itu ngomong, Asy-Syibli, orang cuma kayu begini aja kok berani-beraninya membeli 1 dinar. 1 dinar itu lebih daripada 1 gram emas. 1 gram berapa gitu? Kalau 1 gram emas sekarang itu angka harganya 1 juta, berarti 1 siwak 1 juta gitu. Kalau orang yang menjualnya tadi itu keheranan, mau-maunya begini beli 1 dinar, mau-maunya begini beli 1 juta rupiah, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian seorang soleh tadi menimpali bahwa bukan 1 dinarnya yang saya khawatirkan, bukan uang 1 juta rupiahnya yang saya sayangi, tetapi yang saya khawatirkan, yang saya sayang adalah ketika saya tidak bisa mengikuti apa yang Rasul sudah lakukan sunnahnya, yaitu untuk bersiwak. Jadi kata Asy-Syibli, orang Bekasinya, ya nggak masalah lah 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta. Kenapa? Karena dirham dan dinar ketika sudah di hadapan Allah itu sudah tidak ada lagi nilainya. Tetapi kesunahan ini akan dibeli oleh siapapun orang yang nanti ketika di hadapan Allah itu, kalaupun dia punya harta dunia dan seisinya, dia tidak akan mampu bisa membeli daripada keutamaan orang yang melakukan kesunahan. Itu yang kemudian dijawab oleh salafus sholih. Jadi ya, di dunia ini berarti dan berharga 1 juta atau 1 dinar. Tetapi ketika nanti di hadapan Allah itu, ya jangankan 1 dinar, andaikan bumi ini dan isinya berubah jadi emas, dan itu ditukar dengan amaliyah ibadah kita nanti di hadapan Allah, tentu orang yang punya amaliyah 1 ibadah itu tidak mau ditukar dengan dunia dan seisinya. Sehingga ketika kita lihat dan kita baca di beberapa keterangan, sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya kalau kita sekarang di dunia barangkali ya kita belum bisa merasakan dan belum bisa membedakan, masa sih sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu karena kita masih tinggal di dunia. Ya ketika kita sudah berada di alam akhirat, ya maka di situ baru berasa bahwa bekal kita itu berapa banyak. Nah, bekal itu adalah amal-amal amal-amal baik kita. Ketika saldo itu semakin banyak, maka semakin optimislah akan mendapatkan daripada tiket menuju surganya Allah. Tetapi ketika saldo kita itu berkurang, ya maka ya tentu dalam hal ini semakin pesimis kita akan melanjutkan kepada babak selanjutnya,
yaitu di alam-alam setelah alam dunia, masuk alam barzakh, masuk alam akhirat. Kemudian di dalam alam akhirat itu banyak sekali hal-hal yang kemudian akan dilewati dan akan dilalui oleh orang-orang yang akan menunggu daripada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke dalam hadis ini bahwa siwak ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Manakala kita melakukannya itu, tentu kita akan mendapatkan sunnah baginda Nabi. Sunnah baginda Nabi ini menjadi sesuatu yang berharga ketika posisi kita sudah tidak ada di dunia ini. Baru kita bisa tahu, oh, saldo pahala kita sekian. Kalau sekarang kita belum tahu kalau sekarang, karena ya kita masih banyak dosa lah sama Allah. Jadi kita nggak bisa membaca kita apakah minus atau surplus dalam hal ibadah, dalam hal pahala. Nah, karena posisi kita tentu ya termasuk orang-orang yang kategori orang awam yang kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang surplus dalam hal pahala atau minus dalam hal pahala. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu mengenai siwak. Kalau pakai tusuk gigi atau kumur-kumur atau pakai jari bisa kan? Media untuk siwak ini yang pertama adalah kayu atau sejenis media yang lain yang itu kasar. Nah, kalau tusuk gigi ini itu dirasa dan bisa untuk mengangkat daripada kotoran, maka tidak jadi masalah. Nah, tetapi dalam aktivitas siwak itu tentu secara tata cara siwaknya itu tentu berbeda. Kalau tusuk gigi itu dia adalah media untuk menggali sisa-sisa makanan. Tetapi yang jelas begini, ketika kita niatkan bahwa saya membersihkan gigi karena Allah, maka itu pada pahala kita kepada Allah. Karena apapun aktivitas kita ketika kita niatkan karena Allah, itu nilainya pahala. Apakah dikategorikan siwak? Wallahu a'lam. Itu bisa iya, bisa tidak. Berkaitan dengan aktivitas membersihkan sisa makanan dengan tusuk gigi. Tetapi kalau itu diniatkan, insya Allah dapat pahala. Itu yang jelas, minimal dia dapat pahala. Apakah disebut dengan aktivitas siwak? Aktivitas siwak itu ya tentu nanti kita lihat dulu aktivitas siwak itu sendiri. Karena dalam praktik aktivitas siwak itu kan ada praktiknya gitu, ke kanan, ke kiri, kemudian ke langit-langit, terus ke lidah. Itu bagian dari cara untuk bersiwakan. Sedangkan kalau tusuk gigi itu tidak bisa melakukan itu. Nah, tetapi poinnya adalah ketika kita membersihkan mulut dengan tusuk gigi karena Allah, insya Allah itu bagian daripada pahala. Yang kedua, saya belum bisa jawab pastinya. Tetapi dalam fikih, ketika aktivitas siwak media yang kita gunakan dengan jari tangan kita, kalau dalam fikih itu jawaban sementara itu tidak sah. Jawaban sementara. Tetapi dalam pendapat yang ketika tangan kita itu kasar,
tangan kita kasar itu, jadi misalkan bekerja keras biasanya tangannya kapalan gitu, berarti kan kasar. Kemudian untuk bersih itu bagian daripada media yang boleh, tetapi lebih banyak yang mengatakan ketika menggunakan media tangan kita itu tidak sah, makanya intinya sih itu. Kemudian ada pendapat-pendapat yang lain bahwa diperbolehkan, tapi caranya tidak boleh untuk media siwak menggunakan jari tangan kita. Nah, tetapi sekali lagi ada yang memperbolehkan dengan catatan jari kitanya itu jari kitanya kasar, itu ada yang memperbolehkan. Tetapi sekali lagi lebih banyaknya tidak memperbolehkan media. Artinya kalau tidak memperbolehkan itu tidak jadi sunnah gitu. Jadi bukan berarti dosa, tidak dosa, tetapi tidak menjadi sunnah saja. Nah, jadi yang pertama. Yang kedua itu barangkali berkaitan dengan aktivitas siwak, dengan tusuk gigi dan dengan tangan itu. Kalau tusuk gigi itu kalau diniatkan Allah insya Allah dapat pahala, tapi kalau dikategorikan dia melakukan aktivitas siwakan, Allah alam apakah dia dikategorikan siwakan atau tidak. Sedangkan aktivitas siwakan tadi ada caranya, ada aturan mainnya, walaupun tidak aturan main ini baku gitu. tidak kemudian, tapi yang dikerjakan oleh Rasul, yang dilakukan oleh para salafus sholih itu melakukan aktivitas siwakan itu ke kanan, ke kiri, kemudian ke atas, ke langit-langit, terus ke bawah. Itu aktivitas siwakan yang dilakukan oleh para salafus sholih. Sedangkan kalau tusuk gigi kan tidak bisa seperti itu. Barangkali jawaban yang pertama itu, yang kedua tidak di kategori siwak, tidak kategori siwak. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan dalil daripada fikihnya berkaitan dengan media siwak itu sendiri. Kalau ketika kita wudhu itu apa termasuk sunnah siwak juga, atau memang ketika akan takbir sebelum takbir? Iya, termasuk kategori sunnah siwak. Sebelum berwudu kita siwakan dulu, itu termasuk kategori sunnah siwakan. Pada intinya aktivitas yang kita lakukan 24 jam ketika dimulai dengan siwak itu sunnah. Aktivitas yang dilakukan apapun itu sunnah ketika siwak. Dalam keterangan ketika pasukan sahabat Umar bin Khattab lalu akan berperang, ketika akan berperang lalu dihasrukan sebelum perang siwakan dulu pasukan itu, pada siwakan. Jadi mau perang itu siwakan. Nah, berarti siwak di sini adalah sunnah. Perang itu bagian daripada ibadah dan siwak juga bagian daripada ibadah, sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan itu ketika diawali dengan siwak, maka nyunah yang dilakukan. Barangkali itu. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Sekali lagi, media untuk siwakan itu kayu arok, bisa digantikan dengan kayu yang lain. Yang terpenting itu kayunya ya jenis kayu yang tidak membahayakan di gigi, tidak membahayakan di gusi, dan itu kayu-kayu yang bisa mengangkat daripada kotoran yang ada, sisa-sisa yang ada di mulut kita. Kemudian waktu yang digunakan untuk siwakan yang lebih utama adalah ketika bangun tidur, ketika mulut kita sudah aromanya sudah lain, itu adalah di mana sangat dianjurkan untuk bersiwak. Lalu keutamaan siwak itu sendiri adalah ini adalah sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan. Mudah-mudahan
kita semua mampu dan bisa melaksanakan itu semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi